Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gear, Anxiety, dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan kalian, bisa menyapa-nyapa kalian kembali, teman-teman Sobat Gear, yang hari ini kalian masih berbaring, masih merasakan 1001 sensasi asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Kalian harus tetap semangat, teman-teman, karena di luar sana banyak sekali yang merasakan sensasi asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Dan teman-teman tidak usah khawatir bahwa penyakit ini itu bukan penyakit berbahaya dan bisa sembuh, teman-teman. Nah, teman-teman, Sobat GERD, anxiety, dan psikosomatis, saya juga merasakan apa yang kalian rasakan, teman-teman ya. Dulu saya mengalaminya, dan teman-teman, ini tuh benar-benar, ya saya menyebutnya ini tuh penyakit orang, penyakit gila ya, aneh ya, aneh, sangat-sangat aneh, teman-teman. Dan yang paling menjengkelkan bagi saya, teman-teman, itu adalah ketika dimana orang lain menganggap kita ini sehat, teman-teman. Orang lain mengira bahwa kita ini tidak mempunyai masalah di tubuh kita, dan kadang mereka itu mengira kita ini tuh lebay ya, teman-teman ya. Seperti itu saya juga merasakan apa yang pernah kalian alami, teman-teman Sobat GERD, anxiety, dan psikosomatis. Jika ingin ditanyakan kepada saya apakah saya sudah 100% pulih, nah tentunya saya tidak berani bilang saya 100% pulih, teman-teman. Tapi saya itu alhamdulillah, teman-teman, dulu tuh saya sama seperti beberapa orang yang mungkin ya, teman-teman ya, saya juga bisa lebih parah dari kalian yang masih hari ini sebulan 2 bulan kena ya. Karena dulu titik terparah yang pernah saya alami itu, teman-teman, saya bahkan untuk bicara saja dalam waktu 1 menit itu saya nggak bisa, teman-teman ya. Ngos-ngosan, benar-benar ngos-ngosan, teman-teman. Dalam ngomong saja itu selama 1 menit 2 menit itu, teman-teman, benar-benar rasanya tuh kayak kecapean, teman-teman, udah kesulitan untuk bernapas ya. Jangankan beraktivitas di luar ruangan, teman-teman ya. Ini dari kamar ke dapur saja itu, teman-teman, benar-benar udah ngos-ngosan ya. Segitu parahnya yang dulu saya rasakan, teman-teman. Nah, teman-teman, Sobat GERD, anxiety, dan psikosomatis, tapi alhamdulillah hari ini, teman-teman, saya bisa beraktivitas lagi seperti dulu, udah bisa bekerja lagi. Itu yang terpenting buat saya bisa beraktivitas, bekerja lagi sebagaimana aktivitas saya yang dulu saya lakukan ya. Dan itu sekarang, teman-teman, alhamdulillah saya bisa pergi pagi pulang malam dalam keadaan masih sehat, stabil ya, seperti saya dulu bekerja, teman-teman ya. Dan karena memang pekerjaan saya sebagai kurir paket ya, dan waktu yang saya akan tempuh itu sekitar 40-50 kiloan, teman-teman, untuk jaraknya ya. Nah, waktunya sendiri itu dari pagi sampai malam kalau saya pulang dari kerja. Nah, teman-teman, Sobat GERD ya, tentunya untuk bilang 100% pulih saya nggak berani, teman-teman, karena banyak ya ternyata yang kambuh-kambuhan juga walaupun sudah membaik ya, teman-teman. Tentunya karena apa? Karena bandel ya, merasa dirinya udah sembuh ya, karena merasa dirinya udah bisa makan bebas, udah bisa beraktivitas bebas ya, apa namanya, bandel lagi, akhirnya kumat lagi, teman-teman. Nah, saya khawatirnya juga ya, saya nantinya bandel lagi dan kumat lagi. Nah, tapi kalau saya bisa presentasikan kesembuhan saya ini mungkin di kisaran 90-95 lah, teman-teman ya, intinya. Dan teman-teman, saya membagikan tips-tips dan cara-cara yang saya lakukan kepada kalian seputar asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Tentunya bukan mengarang, dan ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lewati. Nah, ini tuh semoga dengan tujuan bisa bermanfaat untuk kalian juga. Tips-tips yang saya berikan, cara-cara dan solusi bagaimana saya mengatasi dan keluar dari persoalan ini tuh, teman-teman, semoga ini bisa menjadi wasilah untuk kalian sampai pada fase kesembuhan. Untuk itu dukung saya, subscribe channel saya, teman-teman, supaya saya semakin semangat memberikan informasi kepada kalian, karena ini juga, teman-teman, tentu menjadi bentuk terima kasih saya kepada kalian yang mendukung channel saya sampai channel saya ini bisa berkembang dengan baik. Teman-teman, Sobat GERD, anxiety, dan psikosomatis, pada kesempatan ini, teman-teman, itu ada yang bertanya kepada saya ya, Bang, Kang Ujuk, bagaimana cara saya bisa membedakan apakah saya ini kena asam lambungnya dari pikiran saya, ataukah ini saya kena asam lambungnya karena saya kumatnya ini karena asam lambung saya, Kang Ujuk.
Nah gitu ya, ada yang bertanya seperti itu. Jadi ini itu padahal sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya ya. Mungkin belum terlalu jelas atau mungkin belum terlalu dipahami. Dan saya akan mencoba bagaimana semudahnya ya cara saya untuk menyampaikan kepada teman-teman yang mengalami asam lambung GERD anxiety ini, bagaimana teman-teman bisa mengetahui ya, agar penanganannya juga itu lebih tepat dan akurat, sehingganya tidak membutuhkan waktu yang lama teman-teman untuk mengobati dan teman-teman bisa sampai pada fase kesembuhan. Nah, teman-teman, jadi yang saya rasakan itu teman-teman, pada saat saya terkena dulu itu saya pada kondisi memang mempunyai masalah gastritis teman-teman ya, mempunyai masalah di lambung ya teman-teman. Jadi saya itu nggak perlu panik dulu ya, tidak nanti panik, tidak harus stres terus asam lambung kambuh ya. Asam lambung kambuh saya itu bisa dari saya salah makan ya, saya salah minum, atau saya pola hidup saya yang sudah mulai tidak teratur, mulai banyak bergadang ya, itu tuh bisa membuat asam lambung saya kambuh dan kumat. Beda halnya dengan teman-teman yang hanya mempunyai masalah pada anxiety-nya saja teman-teman, yang kemudian bisa berdampak pada lambung. Untuk membedakannya seperti apa? Jadi simpelnya seperti ini teman-teman ya. Ketika kalian misalnya, saya kasih contoh untuk kalian yang yang memang kalian mempunyai masalah di lambung kalian. Contohnya seperti ini ya. Misalnya kalian lagi tidak memikirkan sesuatu nih ya, lagi tidak memikirkan masalah tentang lambung, tentang sensasi, tentang kematian, tidak lagi memikirkan tentang penyakit ini ya. Dalam artian kalian mungkin lagi happy ya, lagi fokus sama apa yang kalian lakukan. Misalnya kalian lagi bercanda dengan teman-teman, lagi bercanda dengan keluarga, dengan istri, ya tiba-tiba tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa panik yang sebelumnya kalian rasakan, tiba-tiba aja kalian kumat ya, tiba-tiba aja asam lambung kalian tuh kayak naik, seperti kalian panas di ulu hati, tiba-tiba mengganjal di dada ya, padahal kalian lagi tidak memikirkan apa-apa ya. Nah ini tuh berarti pertanda bahwa kalian memang memiliki asam lambung yang harus kalian obati, atau masalah GERD kalian yang harus kalian obati. Nah kalau bagaimana, apakah saya ini tergolong dalam jenis pencernaan, masalah pencernaan GERD, apakah ini jenisnya tukak lambung, apakah ini jenisnya gastritis? Teman-teman bisa menonton video saya yang sebelumnya, bagaimana membedakan ketiga keadaan ini, karena sudah ada di video saya yang sebelumnya. Nah teman-teman, sobat GERD, anxiety, dan psikosomatis, ketika teman-teman mengalami yang tadi saya sudah jelaskan, tiba-tiba aja teman-teman kambuh, kayak panas di area dada ya, kayak panas di area ulu hati, dan mungkin sampai tembus pinggang pun bagian belakang ya, ini tuh teman-teman bisa ya saja memvonis ya bahwa teman-teman itu terkena asam lambung atau GERD ya, asam lambung yang naik. GERD itu kan gastroesophageal reflux disease. Nah, gastronya itu si gas ya. Nah, gastroesophageal itu esofagus ya. Jadi gasnya ke esofagus ya, reflux. GER, R-nya reflux. Reflux itu artinya dia balik atau naik ya. Jadi gastroesophageal reflux. Jadi si gas naik ke esofagus atau balik lagi ya. Nah, disease ya, jadi disease yaitu penyakit ya, berarti teman-teman memiliki masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi ketika memang kita hanya mengalami masalah lambung ya? Yang harus kita lakukan teman-teman, yang pertama adalah bagaimana kita tetap menjaga pola makan kita dengan baik dan benar ya. Teman-teman hindari ya menjadi pemicu ya, hindari dulu pemicu-pemicu yang menjadi penyebab asam lambungnya naik atau GERD-nya ini kambuh teman-teman ya. Misal dari jenis-jenis makanan yang terlalu berlemak tinggi ya, bisa teman-teman juga hindari jenis-jenis kafein ya atau soda, yaitu teman-teman hindari dulu agar untuk mengurangi gas yang berlebihan yang diproduksi oleh lambung tadi. Nah teman-teman,
itu untuk menjaga makannya teman-teman sebenarnya tinggal menyesuaikan dengan apa yang teman-teman biasa makan ya. Yang teman-teman makan itu aman ya silakan teruskan. Yang teman-teman makan ternyata tidak enak di badan, tidak nyaman di perut ya hindari dulu ya untuk bagaimana bisa sembuh. Teman-teman sobat GERD, anxiety dan psikosomatis, yang berikut teman-teman ya tentu saja menjaga pola tidur teman-teman agar mendapatkan waktu tidur yang efektif ya. Dari mungkin teman-teman itu bisa tidur di waktu jam 10 malam ya, jam 11 sudah paling larut ya. Dan teman-teman itu untuk waktu tidurnya harus sekitaran 7 jam ya maksimalnya ya. 6 sampai 7 jam bolehlah untuk waktu yang efektif, karena tujuannya agar si lambung teman-teman ini dia bisa memperbaharui ya, meregenerasi kembali, bagaimana dia itu bisa mengganti sel-sel dan jaringannya menjadi jaringan yang baru, termasuk dengan bagaimana dia memproduksi mengatur asam lambung kita itu akan nantinya lebih stabil lagi seperti itu. Nah, dan itu tuh hanya didapati di waktu malam ketika kita beristirahat teman-teman ya, yang paling efektif. Makanya ketika kita udah waktu malam jangan terlalu banyak makan ya, biar ada waktu untuk kita untuk meregenerasi organ pencernaan kita. Nah, itu teman-teman ya. Dan untuk pola pikir kita tentu untuk masalah asam lambung GERD ini ya, ini juga yang menjadi pemicu yang harus diperhatikan, walaupun kita ini murni hanya karena punya asam lambung, karena asam lambung kita yang punya gastritis. Ini tuh memang ya tetap harus teman-teman kendalikan pola pikirnya. Bagi teman-teman yang mempunyai masalah asam lambung GERD ini tetap harus memperhatikan pola pikirnya. Jangan stres, jangan banyak yang dipikirkan ya teman-teman, karena tentunya bagi kalian yang mempunyai masalah ini tuh lebih harus lebih care lagi terhadap diri kalian ya, karena kalian mempunyai 2 PR, bagaimana mengatasi pikiran kalian, juga bagaimana mengatasi lambung kalian, dibandingkan dengan kasus yang orang hanya mempunyai anxiety saja. Nah teman-teman, jadi itu yang untuk kalian yang mempunyai masalah lambung ya teman-teman ya. Nah, yang berikut adalah teman-teman yang mempunyai, yang bingung apakah teman-teman itu ada masalah di lambungnya atau tidak ya, yang belum periksa apalagi ya. Teman-teman bisa tahu ya, ketika teman-teman ini tuh kambuhnya karena punya asam lambungnya yang bermasalah atau kambuhnya dari pikirannya teman-teman saja, teman-teman bisa melihat dengan cara pada saat teman-teman kambuh ya, pada saat kalian itu merasakan ketidaknyamanan di badan kalian ya, atau kambuh ya, teman-teman bisa meng-cross check kembali ya. Kalian harus lihat apakah kalian itu sebelumnya memikirkan sesuatu yang apakah kalian itu sebelumnya memikirkan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang kalian khawatirkan lah istilahnya ya. Entah kalian berpikir takut mati, takut penyakit berat, kalian takut dengan tanggapan orang lain, kalian takut dengan segala sesuatu yang kalian takutkan, dan itu tuh berlebihan ya. Nah ini tuh teman-teman, ketika kalian benar-benar mengalami hal yang saya sebutkan tadi dan tiba-tiba kambuh, berarti fix kalian mempunyai masalah anxiety disorder aja yang harus kalian benahi. Jadi kalian penerapannya nggak usah lagi ya nggak usah tuh yang kayak kebanyakan mantang seperti yang penderita yang pertama tadi yang saya sebutkan tadi ya. Karena yang kalian benahi hanya mindset kalian ya. Ketika mindset kalian, pola pikir kalian baik lagi, stabil lagi, ya kalian tidak akan ada lagi yang namanya sensasi-sensasi di badan yang mengganggu ya, seperti sesak ya. Dan sesak itu teman-teman bisa kalian dapati karena kalian begini, kadang bingung kenapa saya ini nggak ada lambung tapi sesak ya. Sesak itu bisa dari pikiran kalian ya, sesak itu bisa datang dari ketika kalian cemas, takut ya, merasa diri kalian dalam keadaan tidak nyaman dan terancam ya, itu tuh akan membuat diri kalian sesak. Contoh teman-teman, ketika kalian menjadi seorang penyelam ya,
spero namanya, atau pemanah misalnya ya. Ketika kalian itu pikirannya lagi nggak stabil, banyak pikiran, banyak yang kalian khawatirkan, banyak yang kalian takutkan. Ketika kalian menyelam nih, tiba-tiba kalian menyelam ya. Saya yakin kalian itu dalam jangka waktu yang lebih sedikit, palingan hanya 1 menit atau 60 detik ya, bisa bertahan di air. Terus kalian itu akan kehabisan napas. Karena apa? Kondisi pikiran kalian dalam keadaan tidak stabil, pikiran kalian sedang merasakan ketakutan, kecemasan, dan itu tuh mempengaruhi pernapasan ya, jelas sekali teman-teman ya. Berbeda dengan kalian atau para penyelam itu ya, yang kalian lihat profesional tuh di video-video misalnya ya, kalian temukan mereka tuh bisa bertahan sampai 5 menit, 10 menit, 15 menit di dalam air ya, dalam jangka waktu yang lama teman-teman ya, sambil menunggu ikan lewat, mereka dengan santai, dengan tenang. Itu karena mereka mempunyai pengendalian diri yang sangat baik, kontrol pikiran, kontrol diri yang sangat baik, sehingganya suplai oksigen mereka itu berlimpah teman-teman ya. Jadi mereka bisa bertahan napas dengan sangat baik di dalam sana teman-teman. Seperti itu tuh contohnya teman-teman ya. Jadi kalian hanya tinggal merubah bagaimana mindset kalian ya. Memang menyebutkan ya tinggal merubah memang ya rada-rada enteng ya. Tapi jelas sekali teman-teman, kalau kalian itu harus memperbanyak latihan ya. Latihan yang saya maksudkan teman-teman adalah bagaimana kalian bisa mengambil kembali pikiran kalian, khusus kalian yang mempunyai anxiety disorder nih teman-teman ya. Kalian harus hindarin tuh yang namanya takut ini, takut itu ya. Kalian harus berusaha untuk berani ya teman-teman ya. Sesuatu yang kalian takuti itu kalian lawan teman-teman. Jangan kalian terbawa suasana dengan pikiran kalian. Dan teman-teman, so ini tuh tidak sama sekali berbahaya ya. Ini tuh hanya permainan pikiran kalian yang mempunyai anxiety, yang ya akhirnya kalian kena juga si lambungnya. Tapi ketika kalian sudah mengobati pikirannya, sudah aman, sudah tenang ya, pikirannya sudah stabil ya, kan kalian itu perutnya aman-aman saja ya. Jadi kalian tidak harus memantang seperti yang kasus pertama tadi, karena tidak ada peradangan di kalian ya. Beda dengan yang mereka, karena mereka punya mungkin peradangan atau luka yang harus mereka sembuhkan. Nah teman-teman, di kalian yang mempunyai anxiety ini teman-teman, kalian makan aja ya yang membuat kalian itu nyaman, happy. Tapi ingat teman-teman ya, jangan berlebihan. Walaupun begitu, semuanya harus terukur ya, seperti itu. Nah teman-teman, sobat GERD anxiety dan psikosomatis, karena bagi kalian yang mempunyai masalah anxiety ini, kadang kalian itu mantang makanan ya, kalian juga menjadi lemas akhirnya ya, kalian tidak mempunyai energi dan semangat untuk beraktivitas, makanya kalian tidak perlu mantang ya. Dan bagi kalian yang mempunyai anxiety ini, tentunya saya mempunyai satu tips lagi untuk kalian, bagaimana bisa kalian itu belajar untuk dapat kembali stabil pikirannya ya, gitu ya. Artinya kan kalian mungkin bertanya ke saya nih, bagaimana caranya saya itu bisa mengendalikan pikiran saya, sementara pikiran saya itu sedikit-sedikit kemana-mana, sedikit-sedikit tidak bisa fokus ya. Kadang itu saya mencoba berpikir positif, tapi dia malah berpikir yang aneh-aneh lagi ya dengan sendirinya. Nah ini tuh ada cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, berusaha untuk dalam jangka waktu 5 menit ya, saya buat tantangan buat kalian atau challenge. Kalian dalam jangka waktu 5 menit itu coba fokus dengan apa yang kalian kerjakan. Misalnya kalau ibu-ibu rumah tangga ya, ibu-ibu misalnya lagi bersih-bersih ya di rumah, fokus saja bersih-bersih ya. Fokus dulu dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi ketika ada mau diarahkan pikiran itu ke arah yang lebih negatif nih, misalnya tentang penyakit dan sensasi yang akan dirasakan, nanti langsung saja ya Bu atau teman-teman ya, diarahkan lagi kepada titik fokusnya kita. Jadi pastikan kita dalam 5 menit pertama itu fokusnya kita ke sesuatu yang kita lagi kerjakan, seperti itu. Kalau bapak-bapak yang di kebun atau yang ada yang lagi aktivitas mungkin lagi membaca, fokus saja membaca gitu ya. Jadi dalam jangka waktu 5 menit kita berusaha menata pikiran kita, fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan.
Kemudian jika itu berhasil dalam 5 menit, kita tingkatin lagi durasinya. Dalam 10 menit kita akan fokus dengan sesuatu yang sedang kita kerjakan tanpa berpikir yang aneh-aneh, yang macam-macam. Walaupun kita merasakan yang tidak nyaman ya, tetap aja berusaha fokus. Nah, gitu aja terus. Ketika kita berhasil dalam 10 menit, tingkatin lagi durasinya ya. Jadi sejam, jadi 2 jam, jadi 3 jam. Sampai ini tuh terbiasa dan akhirnya alam bawah sadar merekam kejadian-kejadian itu, dan dia itu akan membuang anxiety itu perlahan-lahan ya, karena dia akan menggantikan dengan aktivitas dan memprogram yang baru, kebiasaan diri kita yang baru, seperti itu ya. Jadi seperti itu dulu yang bisa saya share kepada kalian, dan ini jika bermanfaat buat kalian, teman-teman subscribe channel saya teman-teman, jika memang bermanfaat untuk kalian ya. Semoga kita sehat selalu teman-teman, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa melawan sensasi-sensasi ini. Saya yakin kalian bisa sembuh, banyak orang yang sembuh, kalian juga bisa sembuh. Berjumpa lagi di video saya berikutnya.